Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga. Untuk hari ini tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini dengan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya ya teman-teman, yang akan kita bahas untuk hari ini. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas adalah 3 kekeliruan yang mengakhiri era singkat Xabi Alonso di Real Madrid. Kisah Xabi Alonso di Santiago Bernabeu berakhir. Ya tentunya berakhir prematur, yaitu hanya berselang 24 jam setelah Real Madrid takluk 2-3 dari Barcelona di final Super Spanyol. Surat pemecatan itu resmi diturunkan. Publik juga mungkin melihat kesalahan pada laga El Clasico tersebut sebagai penyebab utamanya. Namun, bagi manajemen untuk Los Blancos sendiri itu hanyalah pemicu akhir dari bom waktu yang sudah berderetan semenjak pertengahan pada musim tersebut. Mengapa pelatih yang datang dengan reputasi yang usai membawa Bayer Leverkusen menjuarai tanpa kekalahan ini justru gagal total di Real Madrid? Berdasarkan pembedahan situasi internal tersebut berdasarkan 3 alasan fundamental mengapa Florentino Perez akhirnya memecat penakluk pemecatan tersebut teman-teman. Sebagai pelaku pemecatan tersebut, yaitu yang pertama adalah 1. Krisis identitas, kompromi taktik yang setengah matang. Ya, alasan yang paling teknis namun fatal juga adalah kegagalan Xabi Alonso menanamkan filosofi permainannya di Leverkusen. Alasannya dipuji karena sistem 3-4-2-1 yang solid dan terstruktur tentunya. Dan sesampainya di Madrid, identitas tersebut itu menabrak tombak realitas, yaitu sadar ya bahwa skema 3 back di tengah akibat sulit diterima oleh kultur dari Madrista dan ego para pemain. Alasannya mencoba pragmatis dan mengubah pakem menjadi varian 4-2-3-1 tentunya. Dan sayangnya untuk perubahan tersebut justru melahirkan keraguan. Madrid tidak bisa bermain dengan struktur yang disiplin ala Alonso di Jerman, tapi juga kehilangan daya ledak alami era atletik ya teman-teman, yaitu daya ledak ala era Ancelotti ya tentunya ya teman-teman. Dan kesalahan dengan situasi yang ada juga. Baik itu dengan demikian, ungkapnya Alonso dalam pertemuan terakhirnya di beberapa informasi media olahraga, dan hasilnya juga yaitu terlihat jelas ya di final Super Copa yaitu melawan Barcelona, yaitu Madrid hanya mencatatkan 29% penguasaan bola dan memiliki baik itu dalam habis-habisan ya, bukan karena pemain tidak mampu, melainkan karena mereka terjebak dalam sistem yang terasa seperti kompromi yang gagal tentunya. Yaitu untuk peringkat kedua, yaitu dengan alasan kedua, yaitu adalah friksi ruang ganti gagal menjinakkan ego bintang. Di Real Madrid sendiri adalah merupakan kemampuan untuk menjinakkan ego pemain jauh lebih berharga daripada papan taktik yang rumit. Itulah yang membuat Carlo Ancelotti dan Zidane bertahan lama dan Joshua Mourinho terusir. Alonso gagal dalam aspek krusial ini, dan hubungan dengan Vinicius Junior dilaporkan merenggang karena sang bintang Brazil merasa tidak cocok dengan metode kepelatihan Alonso tersebut. Situasi ini juga menjadi begitu transparan hingga pelatih lawan Diego Simeone sempat menyindir status Vinicius Junior yang telah memudar di Bernabeu saat laga semifinal tersebut, dan dampaknya merepet kepada pemain lain. Yang pertama yaitu Rodrigo sempat terselisih di awal musim. Yang kedua yaitu adalah Trent Alexander-Arnold merekrut profit tinggi dari Liverpool hanya menjadi starter dalam 5 laga dan Liga karena masalah kebugaran dan taktis.
Yang ketiga yaitu adalah Federico Valverde terpaksa terus-menerus menambal posisi bek kanan dan mengorbankan lini tengahnya. Yaitu ketiga bintang utama seperti Vinicius Junior tidak membeli ide pelatih, dan Kylian Mbappe terpaksa memikul beban sendirian, lonceng kematian bagi pelatih Madrid tinggal menunggu waktu tentunya teman-teman. Yang ketiga yaitu adalah kesalahan yang tidak terampuni, yaitu adalah kehilangan wibawa di Bernabeu. Yaitu mungkin Alonso yang bisa selamatkan dari taktik yang membingungkan atau pemain yang merajuk tentunya teman-teman. Dan jika ini saja datang, yaitu yang tetap menang ya, namun itu melanggar hukum tertinggi Real Madrid. Jangan permalukan klub di kandang sendiri tentunya. Meskipun sempat untuk memenangi 13 dari 14 laga awal, nafas buat itu habis ketika performa kadang merosot tajam di bulan Desember 2025 yang lalu. Yaitu kesalahan kadang dari Celta Vigo adalah taktik dari Nadir bagi Florentino Perez juga dan para fansnya. Kalah dari tim papan tengah di Bernabeu, aib yang tak bisa ditoleransi, ditambah kekalahan dari Manchester City beberapa hari kemudian. Wibawa di Bernabeu runtuh, baik itu dari sebuah stadion yang seharusnya menjadi benteng angker, dan itu berubah menjadi panggung untuk penghakiman ya tentunya ya teman-teman ya dari tribun penonton, yaitu menjadi vonis sosial yang lebih tajam dari keputusan direksi tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kembali ke setelan pabrik. Baik itu dalam sebuah pemecatan, Alonso sendiri telah menegaskan satu hal di Real Madrid, yaitu di alergi terhadap pelatih sistem yang membuat waktu untuk membangun filosofi. Mereka menginginkan hasil instan dan harmoni bintang. Dan itulah penyebabnya untuk Alvaro Arbeloa yaitu dipilih sebagai pelatih pengganti ya teman-teman. Dan sosok minim pengalaman melatih di level senior namun paham betul dan Madrid, yaitu adalah Arbeloa tersebut hadir bukan untuk mengajarkan sepak bola yang rumit, tapi untuk mengembalikan kenyamanan para Galactico, tugas yang gagal diemban oleh Alonso sendiri tentunya. Untuk yang berikutnya juga ya teman-temanku semuanya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, tentu dalam pembahasan segmen pertengahan video kita untuk hari ini. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Xabi Alonso resmi dipecat di Real Madrid ya. Arbeloa dan Klopp jadi pengganti. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan Xabi Alonso setelah 7 bulan masa dia di Bernabeu tersebut. Yaitu keputusan tersebut diambil untuk menyusul kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol tentunya. Dan Xabi Alonso datang pada musim panas yang lalu dengan ekspektasi besar setelah sukses besar di Bayer Leverkusen. Yaitu akan tetapi performa pemain dari Los Blancos sendiri tidak menunjukkan perubahan yang sangat signifikan sepanjang paruh musim tersebut. Namun ya, kekalahan dari Barcelona menjadi titik akhir sebuah kepercayaan baik itu dalam sebuah manajemen terhadap proyek dalam jangka pendek tersebut. Yaitu namun ya, posisi dari Real Madrid di klasemen dan kompetensi Eropa turut menjadi pertimbangan penting di balik keputusan tegasnya ini. Akhir singkat era Xabi Alonso di Bernabeu. Yaitu Xabi Alonso sendiri yaitu mengambil alih kursi pelatih dari Real Madrid pada Juli yang lalu sebagai penerus Carlo Ancelotti, dan ia langsung dihadapkan pada tuntutan yang tinggi untuk menjaga standar klub yang terbiasa bersaing di level tertinggi. Untuk Piala Dunia antar klub sendiri, Real Madrid hanya mampu melangkah hingga semifinal sebelum kalah tersebut. Di La Liga, Los Blancos berada di peringkat kedua dengan selisih 4 poin dari Barcelona. Namun ya, untuk perselisihan ketujuh dari klasemen Liga Champions dengan 2 laga tersisa dinilai belum sejalan dengan ambisi klub tersebut.
Baik itu dalam sebuah dari manajemen dari Real Madrid telah mengumumkan keputusan tersebut telah melalui sebuah kenyataan resmi ya teman-teman ya pada Senin malam tentunya, yaitu pada waktu Spanyol tentunya teman-teman. Dan untuk pengumuman tersebut yaitu dirilis yaitu kurang dari 12 jam setelah timnya kembali di Madrid tentunya. Yaitu Real Madrid sendiri yaitu telah mengumumkan bahwa berdasarkan sebuah kesempatan berdasarkan antara klub dan Xabi Alonso, yaitu telah diputuskan untuk mengakhiri masa jabatannya setelah pelatih tim utama. Yaitu bunyi pernyataan tersebut adalah Real Madrid telah mengucapkan terima kasih kepada Alonso dan seluruh staf pelatihnya agar kerjasama dan dedikasi mereka serta mendoakan yang terbaik untuk babak baru dalam hidup mereka teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Arbeloa dan Klopp kandidat pengganti Alonso serta arah baru Real Madrid. Yaitu kepergian Alonso sendiri membuka ruang dalam sebuah spekulasi ya tentunya siapa yang akan memimpin Real Madrid untuk yang berikutnya, yaitu adalah manajemen yang diyakini ingin melatih yang mampu memberikan dampak instan sekaligus menjaga kestabilan ruang ganti. Yaitu nama seperti Alvaro Arbeloa telah mencuat sebagai opsi internal, yaitu karena ia untuk menangani tim Castilla tersebut, baik itu dalam sebuah pendekatannya dengan kultural klub yang membuat transisi dinilai bisa berjalan lebih mulus tentunya teman-teman. Dan selain itu, Jurgen Klopp juga kembali dikaitkan dengan kursi panas Bernabeu yang pengalaman dan karisma mantan pelatih dari Liverpool itu dianggap cocok untuk menangani tekanan besar di Real Madrid. Keputusan akhir dari Real Madrid sendiri akan sangat menentukan arah musim, yaitu namun dalam sebuah pemecatan Xabi Alonso telah menegaskan bahwa toleransi tersebut hasil dari klub raksasa Spanyol tersebut selalu sangat tipis tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya teman-temanku semuanya, kita akan masuk ke dalam akhir segmen video kita untuk hari ini, yaitu dengan sebuah pembahasan yang tak kalah menarik juga tentunya, yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Dari beberapa informasi yang akan kita bahas, dan inilah pembahasan kita. Trofi juara yang terasa indah buat Barcelona. Barcelona menutup El Clasico di Piala Super Spanyol ya teman-teman 2026 dengan senyum lebar setelah membawa pulang trofi yang indah. Itu adalah kenangan yang sekedar angka di papan skor, melainkan fondasi penting untuk sisa perjalanan musim yang panjang. Trofi tersebut yaitu hadir setelah pembalasan atas kekalahan sebelumnya dari Real Madrid di awal musim dominasi. Pelatih tersebut jelas meski ya momen individu lawan sempat membuat laga berjalan ketat tentunya. Yaitu adalah gelar perdana pada musim yang memberikan ruang ganti dalam sebuah kesamaan dari diri baru bawah arah kerja ya teman-teman ya, kepercayaan diri baru bahwa arah kerja tim sudah tepat tentunya, dan akan tetapi nilai terbesarnya terletak pada dorongan mental yang menyertai setiap piala teman-teman. Final ketat, jadwal tepat di momen krisis. Yaitu Piala Supercopa Spanyol tersebut yaitu berlangsung di King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi dengan kick-off pada hari Senin yang lalu. Yaitu El Clasico tersebut berjalan intens semenjak awal menit dengan pendekatan krisis yang tidak biasa dari kubu Madrid. Rafinha membuka keunggulan yaitu menit ke-36 sebelum Vinicius Junior menyamakan skor pada tambahan babak pertama. Barcelona kembali unggul lewat dari Robert Lewandowski yaitu, tetapi gol cepat dari Gonzalo Garcia membuat skor imbang jelang turun minum. Untuk gol kedua dari Rafinha yaitu adalah pada menit ke-73 yang membawa pembeda sekaligus penentu arah laga tersebut. Meskipun kehilangan dari Frenkie de Jong akibat kartu merah di menit ke-90 lewat 1 menit, keunggulan 3-2 mampu dijaga hingga peluit akhir tentunya.
efek trofi dan rekor Hansi Flick. Yaitu untuk dari trofi juara, yaitu kerap untuk menghadirkan reset mental yang dibutuhkan dalam sebuah tim besar, baik itu dalam sebuah rasa superioritas, yaitu yang sehat muncul disertai keyakinan bahwa mental untuk latihan dan strategi sesuai rencana tentunya, yaitu adalah di bawah Hansi Flick sendiri. Rekor final tersebut itu semakin menguat dengan 3 kemenangan dari 3 partai puncak secara keseluruhan, dan pelatih asal Jerman itu yaitu belum pernah kalah dari laga penentuan gelar sepanjang karirnya, teman-teman. Dan untuk momen itu ya teman-teman, yang untuk menjelang rangkaian laga krusial tersebut di Liga Copa del Rey, yaitu laga di Liga Champions, dengan berkat trofi dan sebuah kestabilan emosi berdasarkan ya memiliki pijakan yang kuat melangkah yang lebih jauh pada sisa musim. Dan untuk dalam sebuah keberhasilan untuk pertahanan gelar juara telah mencatatkan sejarah baru, yaitu sejak format Piala Super Spanyol berubah dan kemenangan atas rivalnya yang sama di 2 final beruntun telah menegaskan bahwa mental juara masih terpelihara tentunya, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam beberapa pembahasan ya teman-teman yang menarik juga tentunya, yaitu adalah ya dengan pembahasan ya teman-teman, kita akan membahas sedikit lagi tentang Alonso juga, yaitu adalah akhir era Xabi Alonso ketika filosofi kalah melawan ego bintang Real Madrid ya. Yaitu pada bulan terakhir ya teman-teman ya, baik itu dalam tragis dan brutal, yaitu hanya 24 jam setelah kembalinya menyakitkan 2-3 tentunya atas rival Barcelona di final Super Copa Spanyol tersebut. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah ilusi awal musim yang mungkin menipu ya teman-teman ya. Baik itu dalam sebuah pemecatan ini terasa yang sangat mengejutkan pada melihat starter dari Alonso yang sebelumnya tidak buruk di awal kertas ya hingga awal November 2025. Madrid sempat memimpin klasemen di Liga dengan keunggulan 5 poin dan memenangkan El Clasico pertama musimnya pada skor 2-1. Yaitu kala itu untuk Alonso sendiri tampak berhasil untuk kemenangan telak 4-0 atas Valencia di kandang dan semakin mengukuhkan dominasi awal, dan di mana Madrid telah memenangkan 13 dari 14 laga pembuka di semua kompetensi. Namun untuk angka tersebut ya, yaitu kerentakannya mulai terlihat, baik itu rentetan dari 6 laga tandang berturut-turut menjadi titik baliknya juga, dan di mana dengan kekalahan dari Liverpool dan hasil imbang tanpa gol melawan Rayo Vallecano. Dan situasi makin runyah juga ketika Madrid yaitu menelan kekalahan kandang dari Celta Vigo dan Manchester City, yaitu dalam kurun waktu 4 bulan ya, dalam kurun 4 hari, di mana di bulan Desember ya teman-teman. Yaitu bagi presiden dari Florentino Perez sendiri, yaitu kalah di kandang dari tim sekelas Celta Vigo bukan sekedar hasil yang buruk, itu adalah penghinaan terhadap intuisi teman-teman ya. Dengan untuk dari konversi pers ya, sebelumnya kekalahan melawan Manchester City, Alonso sempat mencoba meredam gejolak dari beberapa informasi tersebut, yaitu adalah retorika optimis teman-teman ya, dengan gejolak dengan retorika yang optimis tentunya, dan kita semua berada di perahu yang sama dan kita harus melewati masa-masa positif dan negatif tersebut. Dan tegasnya Alonso kala itu telah mencoba untuk mempertahankan di tengah badai krisis tersebut, dan ia juga menambahkan dengan penuh harap juga, dan kita perlu mencoba bahwa pertandingan yang berikutnya adalah kesempatan dan ikatan emosional ya teman-teman, dan sangat penting untuk besok, ujarnya. Dan sayangnya ikatan emosional tersebut terputus lebih cepat dari dugaannya. Kompromi taktik yang membingungkan ya teman-teman ya. Salah satu alasan yaitu utama kegagalan dari Alonso adalah ketidakmampuannya menerapkan filosofi yang membuatnya sukses di Jerman. Di Leverkusen juga memuja untuk formasi 3-4-2-1 yang disiplin, dan di Madrid sistem tersebut beruntukkan ya teman-teman ya,
berbenturan ya, lebih tepatnya yaitu adalah sistem tersebut berbenturan dengan ego dan kebiasaan para pemain bintang. Alonso terpaksa melakukan kompromi dengan menerapkan variasi 4-2-3-1, namun hasilnya justru terlihat setengah matang dan kekalahan di final Supercopa melawan Barcelona menjadi terbukti paling terjang tentunya, yaitu Madrid didominasi total, hanya memenangkan 29% penguasaan bola dan tampak kalah kelas di segala lini tentunya. Dan dari beberapa informasi tersebut tentunya ya teman-teman ya, bahwa kini untuk Arbeloa masuk dengan tugas klasik, yaitu adalah melupakan taktik rumit dan mengembalikan kenyamanan para pemain bintang dan berharap ya tentunya Bernabeu kembali bekerja teman-teman ya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini ya teman-temanku semuanya ya. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja teman-temanku semuanya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.